sekitaran 2015-16 lah ya. Wah, belum lama ya. Gile. Sekitar 14-15-16 lah lupa. Nama Berarti turamennya 4-5 tahun lalu lah ya. WOG. Wah, World iya. of Gaming. Wah, Nah, itu gede loh itu. Iya. Gede lah. tapi itu Indonesia, cuma namanya World aja. Oh. Iya, maksudnya gede kan, nasional Tapi itu kan. nasional. Iya. Jadi, Gua gak nyangka Ready Get Set Go datengin atlet. Nasional ya. nah, Jatuh di nasional. Ada lo ya. Iya gue gak tau. Hello, welcome back to Ready Get Set Go Podcast yang kali ini lagi-lagi ada di YouTube dan di podcast. Masih barengan gue Mr. Popo Gua Dipta. Gue Deki Andika. dan tamu kebanggaan kita Gamer Pro satu komplek. satu komplek. Jadi udah jelas ya. Kevin. Gamer Pro satu komplek nih. Iya. Kevin adanya Deki. Dan di episode yang lalu ini lanjutan kita menyimak sebuah drama gamers Iya. yang kayak drama banget ya. Drama banget. Kayak film startup. Kayak Korea. film Asli parah. Tim Nandosan Iya. sama Han Ji Ji Pyong nih. Masih panjang dramanya. Waduh. Justru dramanya di sini nih. Dramanya di sini. Kayak berapa episode lagi nih kita dengerin It's okay. Mau masih kita kagak sih. Oke. Siap. Demi menyimak kisah ini. Iya, biar Kemarin grup, biar kita grup. udah dengerin kisah terakhir tentang Tri Yoi. yang dia songong juga tapi jago. Jago. Dan akhirnya kalian menang. Dan akhirnya menang. join kan? Di Join. timnya, Akhirnya mau join ya. Lulu. Oke. Lulu. Gimana lanjutannya? Ya setelah lulu ya nggak mulus seperti ekspektasi kita lah. Oke. Kenyataan tidak seindah bayangan ya. Enggak seindah bayangannya. Akhirnya kita kayak main turnamen, Oke. main bareng, sparring, scrim gitu segala macam. Hmm, Awalnya masih mulus-mulus aja. Oke. Sampai ada satu orang yang diam-diam ditawarin tim lain. Wih. Ada yang nusuk dari dalam. Ada yang diiming-imingkan. Apa tuh yang diiming-imingkan? Ya intinya dia mid player gue gitu. Oke. Ditawarin masuk tim Gede? A lah. Oh. Itu lebih gede. Oke. Ini berbayar berarti? Udah dibayar dia? Zaman itu masih belum. Oke. Zaman itu masih belum. Oke. Jadi kita murni dapat duit dari menang turnamen. Oke. Nah, jadi ada salah satu tim gede gitu lah. Pada zamannya ya. Pada zamannya kalau anak Dota pasti tahu tim itu. Oke. Nah, dia kayak pengen bikin tim B-nya gitu lah. Nah, oke. Dia ngajak meet gue gitu. Eh. Udah diem-diem dia nyoba. Oke. Ya, trial gitu lah. Iya. Trial gitu. Terus gue nggak tahu dia itu diterima apa enggaknya. Terus nah itu salah satu kasus gitulah. Oke. Nah, Wah. terus juga nextnya juga dia berantem juga tuh meet gue sama si Tri ini. Oke. Nah, padahal posisinya di situ kita udah juara, udah mulai dikenal orang di kalangan yang rookie gitu lah. Oke. Nah, Oke. Jadi kan ada kelasnya tuh kayak yang rookie yang baru-baru coba main turnamen, Iya, iya. ada yang udah emang terkenal, Ya, wakilin ya. Indonesia segala macam tuh juga emang udah ada. Oke. Nah, akhirnya pecah lah kita. Itu setelah berapa lama tuh? Itu kita nggak nyampe setahun lah kayaknya paling lama. Ah. Oke. Nah, waktu itu juga temannya dari Sitri itu kan orang Bekasi ya. Iya, iya. Oke. Nah, ada anak Bekasi juga nih. Dan Nah. dia emang kayak jago gitu sih. Jago. Terus pengen nyolong Tri gitu sama carry gua akhirnya. Gokil. Bekasi itu emang wilayah menarik sih. Bekasi dong. Bekasi bos. Setelah kemarin beberapa episode kita rekaman jarak jauh, akhirnya Mas Dipta dideportasi dari Oh. Bekasi. Kita urus imigrasi itu susah banget. Berlima banget ya, deportasi, migrasi Bekasi. Oke. Iya semua. Iya, Nah, asik. akhirnya ada salah satu orang ini kayak ngajakin. Dengar kabar burungnya sih dia kayak ngejelek-jelekin tim gue gitu. Waduh. Oke. Katanya sih Si kayak Tri ini. Bukan. Oh, si bukan. yang ngajak, Gua ini. si yang ngajak. Oh yang ngajak. yang ngajakinnya kayak ngejelek-jelekin. Udah lu ngapain lu kan? ngapain di sana nggak ada masa depannya. Dia ngomongin game cuy. Ini kayak Menjanjikan film masa depan. Dating You Do. Nah, terus ternyata benar ada turnamen gitu se-Indonesia nih. Oh nasional. Nasional. Weda. Jadi tim- Tahun berapa itu? Aduh lupa ya kayak sekitaran 2015-16 lah ya. Wah, Belum lama ya. Gile. Sekitar 14-15-16 lah lupa. Nama berarti turamennya 4-5 tahun lalu lah ya. WOG. Wah, World iya. of Gaming.
Wah, gede loh itu. Gede lah. Tapi itu Indonesia, cuma namanya World aja. Oh. Iya maksudnya gede kan, nasional Tapi itu kan. nasional. Iya. Jadi, Gue gak nyangka Ready Get Set Go datengin atlet. Nasional. nah, Jatuh di nasional. Ada lo ya. Iya gue gak tau. jadi Ini kacau banget Deki. Gue sibuk, gue lawyer sibuk. Iya. Udah. Pokoknya zaman itu hilang lah Deki lah. Masih hilang. Oke. Nah di turnamen itu emang banyak tim pro-nya kayak Oke. RRQ, terus kalau Dota tuh ada Wih. RRQ, ada Iya. RRQ sampai sekarang masih ada. dulu sekarang zaman itu belum ada EVOS, Oh, namanya masih oke. Zero Latitude. Wih. Jadi itu sebelum jadi EVOS tuh, ya Zero Latitude itu. Nah, Oke. Dan banyak yang lainnya lupa lah gue. Yang gede RRQ terus RRQ pasti ada, terus ZL itu Zero Latitude, terus ada kayak tim-tim lain lah, The Prime gitu-gitu. Oke. Nah, gue nggak ikut waktu itu. Hmm. Jadi Oke. emang si Tri ini dan carry gue nih main sendiri dan mereka juara, Wah. Gokil. juara satu. Ini ada Nah, dendam Juara gak nih? satu. Apa? Ada dendam gak di balik? Oh nggak ada Lo sih. bangga malah. Ya kalau One buat si of Tri, your team ikut menang gitu. iya karena gue kayak ngerasa pas sama gue kayak nggak berkembang sih bener Wih. aja gitu. Iya. Jadi ikhlas Fair play, aja. fair play. Iya ikhlas aja. Nah udah kayak gitu, Hah? ya mereka jadi ya turnamen sendiri. Akhirnya kayak pelan-pelan ya kayak nggak ngomong sih mau keluar apa enggak, tapi ya diem-diem turnamen aja sendiri kayak ngetim aja Oke, sendiri. oke. Gue juga nggak nanya. Tapi lo main juga di situ. kalau di turnamen WoG itu enggak. Oke, jadi dia aman doang, dia doang main. Dia ya. doang sama carry gue. Oh gitu. Yang gue ajak tadi dari turnamen UI itu. Hahaha. Akhirnya Tapi timnya beda tuh, dua Beda, orang. beda. Oh, oke. Kayak gitu bawa bendera gak sih men? Gak maksudnya lo punya kayak nama band gitu kan? Ini ada klub, ada band gitu. ada namanya ada. Jadi lo terkenal dengan nama apa waktu itu? Waktu gue masih berlima itu yang masih itu nama timnya Oracle Reborn. Oke, Oracle Reborn. Nah si Musuhnya timnya Morpheus. Nah timnya dia itu yang setelah nusuk gue itu namanya Anti Venge. Nggak tahu lah itu kenapa ceritanya Anti Venge. Tim baru berarti itu kan? Baru bener-bener nggak ada organisasinya kayak ngobrol-ngobrol berlima. Ayo turnamen menang. Wah langsung. gila. Gila. Emang beda sih. Newcomer yang backstabber gitu. Nah itu kayak Oke, kuda oke. hitam gitu sempat setahun itu. Si Anti Venge itu kayak jadi kuda hitam gitu. Iya. Ngalahin turnamen ini, ngalahin itu gitu. Juara satu dia. Juara satu di WOG. Oh, berarti RRQ kalah sama dia? Kalah. Wah gila. Nah waktu itu akhirnya ada turnamen lagi tuh. Waktu itu namanya apa ya? MGS kalau nggak salah. Itu juga nasional juga. Nah, MGS itu singkatnya apa sih? aduh lupa lagi. Ya ntar cari. Nanti Kita cari mau dulu juga, kita mau juga. Apalah Nah, itu. kita cari. Oke. Nah kebetulan dia udah sempat juara satu juga. Cuman yang kebetulan MGS itu turnamennya di daerah Pejaten Village di Oke. mall itu. Dia nggak juara sih. Cuman ya tetap Disegani lah ya. disegani lah. Ini kategorinya e-sport bukan sih? Jatuhnya sekarang Jatuh sih e-sport sekarang, itu. tapi dulu belum kan? Dulu belum. Udah. Oh, oh iya deh, udah deh. Dulu udah. Zaman Cuman ya- WOG itu udah sih. Zaman itu udah e-sport udah, juga. Cuman udah. nggak kayak sekarang yang Yang masif jelas. banget gitu ya. Nah akhirnya ya udah tuh mereka kalah kan, dia kalah. Oke. Ya akhirnya gue juga kalau gue pribadi ya main aja biasa. Kalah nih berarti juara 1, 2, 3 enggak masuk situ sama sekali. Seingat gue dia kayak juara 4 atau 3 kali. 4 sih kayaknya. Empat lah ya. Tetap lah ya. Tetap Tetap Soalnya kan 10. Indonesia itu. Oh. Nah, habis Oke. itu ya gue kayak main ranking aja naikin Main biasa lah ya. MMR kalau di Dota tuh namanya MMR gitu, matchmaking rating, poin gitu. Ya, Ini ya, menjaga rating lo tetap segitu. Biar Oke. ya soalnya nggak menutup kemungkinan kalau orang-orang kayak organisasi gitu nyari player pasti dari leaderboard. Menjaga. Leaderboard itu kan kalau Dota itu cuman Southeast Asia doang. Oke. Jadi emang se-Asia, se-Southeast Asia Iya, gitu. iya. Nah, habis itu main-main. Oh. Gue kenal jadi ketemu sama salah satu orang inilah. Oh. Nah, dia sebenarnya juga agak sedikit berjasa juga nih, karena yang ngenalin gue ke pro player yang lain. Siapa nih? Ada namanya Feraldo. Feraldo. Ini yang Iya, yang waktu itu kita mau ajak yang ngomongin Iya. Genshin Impact juga. iya Genshin Impact-nya YouTube-nya keren tuh dia. Iya, nah dia tuh kayak waktu itu Keren. ngajakin Gue gue harus akuin sih. ngetim gitu kan. Hmm. Kita ngetim doang biasa, turnamen.
Nah pada saat itu kayak gue kan nggak terkenal gitu, orang biasa aja gitu. Oke. Ya walaupun sekarang juga nggak terkenal, tapi maksudnya ada yang tahu lah, ada yang tahu. Iya. Nah diajak turnamen segala macam. Nah di Dota itu kan turnamennya bisa di watch sama Seluruh dunia gitu. Hmm. Nah ada momen di mana waktu itu gue turnamen itu yang watch banyak banget, kayak sekitar 8 ribuan lah. Wah, Ya kak, gokil ya. gimana ya rasanya kayak gue Ini biasa. seluruh dunia soalnya kan. Iya. Iyalah. Tapi pasti mayoritas orang Indonesia. Karena Oke. kan emang pas mau diklik watchnya ya servernya apa, terus Oh, iya, turnamennya apa, siapa lawan siapa gitu. Iyalah. Nah, pasti mayoritas orang Indonesia gitu. Oke. Nah waktu itu gue lawan tim Surabaya. Nah salah satu player di tim Surabaya itu kayak legendanya gitulah. Di Surabaya ya. Ada legenda bos. Ada legendanya. Gila, Di Indo- Habis Astrea berarti. Dan Indonesia sebenarnya punya kayak tim legenda gitu yang emang udah pernah juara dunia gitu lah. Oke. Cuman emang udah Oke. gak ada. Orang juga udah pada tua kan gitu. Nah gue kan main offline tuh waktu itu. Yang kayak posisinya kayak 1 lawan bertiga gitu. Oke. Nah, kebenaran entah kenapa mainnya lagi bagus banget. Lagi rapih banget, bagus banget. Tapi offline. Offline maksudnya tuh kalau kan di Dota tuh ada 5 role gitu tuh. Oh. Carry. Heeh. Mid, offline, Oke. Oh. 2 support. Posisi lu. Posisi. Bukan offline. Bukan offline maksudnya LAN gitu. Iya. Nah, Makanya gue bingung. offline itu kayak yang job desk-nya itu kayak cuma Iya, bertahan iya. hidup aja. Lu bertahan hidup aja udah menang hitungannya gitu. Oke. Karena lawannya 3. Ya, ya, Si ya. carry lawan plus supportnya itu 2 Oh. biji. Oke. Zaman itu metanya seperti itu. Meta tuh apa ya, kayak tipe gameplaynya tuh seperti itu. Offline ketemu 3. Nah, cuman 1 lawan 3 tuh kan tadi gue Nahan 3 berarti. nahan 3 orang. Anjir. Nah, kan tadi gue bilang tuh dapat XP sama bertahan hidupnya itu sebenarnya udah menang. Yes. Nah, cuman karena gue kayak lagi wangi banget nih tangan Iya. gue sama. Siapa hero lo? Nah, gue pakai clockwork waktu itu. Wah. Clockwork Oke. itu ya apa ya? Ya sebenarnya biasa aja sih. Cuman dia ada skill yang bisa buat nahan creep gitu. Nahan creep jadi Oh, agak-agak oke. mundur ke tower gitu. Jadi XP-nya musuh lo keep lah ya, lo tahan gitu ibaratnya. Gimana ya jelasinnya? Jadi intinya Clockwork ini punya skill yang bisa ngenahan creep gue sendiri. Jadi creep musuhnya jadi oke. maju gitu loh. Iya, dia deket tower lo jatuhnya. Iya, Oke. jadi gue bisa Untung banget lo. farming dapetin Iya. XP dan gold lebih leluasa lah. Lebih cepat Oke. dari musuh lo. Nah kebenaran 1 lawan 3 itu gue menang. Kayak gue bisa kill 2 kali, berkali-kali lah. Oke. Jadi pada dasarnya tuh offline itu dapat duitnya tuh misalnya dapat item full item tuh mungkin di menit 30-an gitu. Cuma waktu itu gue kayak menit 15-20 udah item gue udah jadi banyak lah. Terus kayak gue udah kill banyak gitu. Kayak mainnya bagus banget. Nah si Feraldo ini kayak ngeliat, ih ternyata yang gue ajak ini Jago banget. Soalnya waktu itu sama Tri juga. Si Tri lagi dimintain tolong lah. Nah Oke. dimintain tolong buat bantuin dia turnamen. Terus ngajak gue karena Tri temen gue kan. Ya main. Ya akhirnya jadi sering bantuin Feraldo nih. Oke. Ya turnamen. Terus kita juga turnamennya selain online juga LAN juga kan. Offline nih. Offline Offline yang Offline. ini ya. Offline Yang beneran. tadi gue maksud. Nah Iya. terus ya dari turnamen kita juga jadi kayak kenal. Oh ini tim ini nih. Jadi Oh. kenalan. Nah gue mulai jadi kenal sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. gitu. Assemble Avengers. Ngumpulin nih. Ngumpulin. Iya. Jago-jago nih. Dan gue kebetulan orangnya juga gak gengsian. Nah kan sebenarnya gue sama Feraldo tuh kayak gak ngetim gitu loh. Nah, Oke. kayak ya ngobrol, ayo turnamen gitu. Nah kadang-kadang gue juga turnamen nih kayak sendiri gitu. Ya, kan gue udah kenal gini. Iya, udah iya. kenal sama orang ini, orang itu gitu. Cuman beberapa dari mereka kan emang terikat kontrak gitu lah, organisasi gitu. Gak bisa sembarangan gue ajak gitu. Oke. Nah cuman ada kalanya dia kayak ada yang udah di-kick, ada yang keluar, ada yang gimana. Iya. Jadi free agent gitu lah. Iya. Nah gue biasanya kalau free agent gitu, Lo ajak gue main. chat. Ada turnamen ini nih. Mau ikut nggak? Mau ikut Gitu. nggak? Oke. Nah kalau dibilang profesional apa enggak, ya gue nggak bisa bilang gue profesional. Karena gue money oriented. Jadi kayak sebutannya tuh bounty hunter. Iya. Bounty hunter. Setuju sih. Oke. Iya. Karena gue juga nggak mungkin lah gue harus ngorbanin kuliah gue segala macam buat masa depan yang belum kelihatan nih. Iya. Saat Yoi. Saat itu belum kelihatan iya, gitu. Beda sama sekarang. Nah Oh, lu masih kuliah itu ya? masih kuliah.
akhirnya kayak ada turnamen di Waret ini, ayo ikut, gue ajak ini, ajak ini, menang, kadang kalah juga gitu. Nah ada akhirnya kayak gitu ya makin banyak kan linknya kan. Ini dari awal emang lo udah ngumpulin duit segitu ya? Tadi kan lo bilang sampai bisa 8 juta sebulan. Lebih ya? Iya bisa lebih, bisa sedikit tergantung hadiahnya kan hadiahnya. Tapi range-nya ya antara 2 juta sampai 4 juta tuh waktu itu. Per tim. Per tim juara satu ya. Oke. Juara satu bisa Oke. 2 sampai 4 juta. Dan di Dota Dan tuh ini ada eventnya kayak sebulan bisa berapa kali? bisa lebih, yang pasti nggak mungkin sekali. Oke. Setiap weekend bisa ada. Ya anggap aja Pasti setiap bisa. weekend ada berarti 4 ya. Bisa Minimal 4. Minimal 3 lah. Minimal 3. Iya, Maksimal iya. 4 gitu. Lumayan. 6 sampai 8 juta lah di tangan ya. Betul. Gila. Terus kadang gue juga suka nanti. Oke. Bahasnya dulu. Nah jadi akhirnya ya mulai kenal kan sama orang. Oke. Turnamen dapat duit. Hmm? Cuman ada momen di mana waktu itu pas gue deskripsi. Wah. Oke. Pas gue deskripsi ada ajakan gini lah dari teman kayak ayo turnamen kita bikin tim, lo mau ikut tim gue nggak gitu. Tapi ini emang udah ada organisasinya gitu. Nah, gue bilang ke dia, itu masih informal ya karena kan Ya. pasti kalau misalnya gue iyain harus trial dulu, harus ke bootcamp segala macam. Nah, gue tolak karena gue bilang waktu itu gue lagi skripsi. Oh, tahun berapa itu? Itu udah 2017, Baru-baru. Oh, 16. ya 3 tahun lalu lah ya. Berarti kembali lagi ke perkuliahan lo kuliah tepat waktu dong ya? Meskipun Gue lebih cepet malah. 3,5 tahun dia. men, IPK-nya lo tanya berapa? IPK lo jangan berapa? dong. Enggak, IPK lo berapa? Kuliah Men? 3,5 tahun. Kuliah 3,5. Hukum UI. Fakultas Hukum UI. Oke. Kuliah 3,5 tahun. IPK? Ya 3 lah. 3 lah ya. Depannya 3 lah ya pokoknya lah ya. Depannya 3 lah. Wih. Belakangnya 99. Enggak. Enggak ada yang tahu. Dapat cuan Dan sampai kumpul. hampir 6 sampai 8 juta sebulan. Iya lah. Sebulan. Berarti Dan itu masih cuma dari turnamen ya. Dari belum baru dari turnamen. Cuy gaji gue kerja nginep di lawyer mampus gitu. Ke pengadilan bolak-balik. lebih gede dari itu kan? Kalah gaji gue. Gue inget banget ya waktu lo kuliah bahkan handphone lo udah iPhone ya. Iya. Beli sendiri lagi. Itu dari game. Ya Allah. Dari game. Wah gila. Men, Nih ya. kalian ya dengerin ya. Kalian dengerin ini. Gue jadi lawyer lebih capek kerjanya dari dia. Duitnya lebih rendah dulu. Kayaknya kayaknya anak gue jadi gamers nggak apa-apa. Iya. Oke lanjut. Selain turnamen Heeh. ada ya sebenarnya kayak merusak komunitas sih. Apa nih? Karena ada jasa joki gitu. Wah ini. Ah, iya, ini. iya, iya. Ini Nah, jadi pekerjaan lain kan lagi. tadi gue sebutin nih di Dota tuh ada matchmaking rating MMR. Oh ya MMR yang tadi ya. MMR Udah sempat points, dibahas tuh. ya kan? Nah banyak nih orang yang kayak MMR itu kayak cuma 2.000, 4.000 gitu. Pengen stay. Pengen kayak Naik. pamer gitu kayak pengen di angka 5.000. Ah. Karena kan biasanya kalau udah Di bawah angka 5.000 dianggapnya ini ya. Ya. 4.000 udah lumayan lah. Oke. Cuman kalau di angka depannya 5 saat itu ya, tuh kayak wah kayak jago nih. Gitu. Dipandang lah ya. Soalnya gue pernah, jadi waktu itu turnamen, kebetulan internet di rumah lagi mati. Oke. Jadi gue ke Extreme Bintaro nih, ke Extreme Bintaro. Nah cuman kan equip gue kan emang udah kebiasa nih gue pakai equip Kasih tahu dong. gaming gitu. Pakai apa? Pakai apa waktu itu? Waktu itu pakai Razer Oke. Black Widow. Wih. Keyboardnya. Yang berapa? Beli T1? or endorse. Beli. Yang mana? Black Widow yang mana? Yang hijau T1. biasa. Oh yang tapi udah yang Jadul banget. yang- Tapi yang- masih full. Yang ada belum 10 numpad-nya. kilas lah ya. Belum 10 kilas. Oke. Karena gak nyaman juga pakai 10 kilas waktu itu. Karena gue pakai numpadnya juga. Oke, kepake lah ya. Gue pakai soalnya. Eh. Cuman kan setiap orang settingannya beda-beda. Yoi. Iya. Cuman yang bikin ribet kalau pakai Black Widow itu, dia tuh layout keyboardnya beda dengan keyboard pada umumnya. Oh. Jadi kalau biasa kita pakai Black Widow itu, pakai keyboard lain tuh jadi Kepleset ya. Kepleset. Karena gitu. di kirinya ada makronya 5 ya. Iya. Oke. Dan itu dia ngegeser WASD segala macamnya. Jadi mau nggak mau pas gue turnamen ke ekstrim gue bawa nih. Bawa alat. Bawa Tapi rata-rata kan bawa ya. Kalau Iya sih, ini bener. pro player mah kalau bawa. ke turnamen kan? bawa. Cuma Iya. waktu itu ke warnet. Iya kan lain maksud. Yang lain di warnet gimana ya waktu itu ya? Nah, ini lucu-lucu nih. Jadi ke warnet
Terus bawa Black Widow, gue bawa mouse sama keyboard doang sih. Oh, keyboard lo apa? Mouse lo apa dulu? Mouse gue waktu itu, gue anaknya Razer banget zaman Oke. itu. Wah, Razer. Jadi apa? Dulu pakai apa? Pakai apa? Black Widow keyboard, mouse-nya pakai Dead Adder. Oh, DTAder, DA. Oke. Itu hadiah dari mantan gue sih. Oke, jadi lu tadi pakai Razer DTAder ya? Iya, gue pakai Razer Dead Adder sama Black Widow. Kebetulan lagi mati, mau gak mau gue harus ke warnet. Karena kan ada turnamennya jam segitu. Karena kalau kita Jam berapa sih itu? Aduh, itu jam berapa ya? Kayak pasti siang sih. Siang. Oh, oke. Siang dan di weekend. Oke. Jadi posisi warnet itu tuh lagi ramai banget. Bocah-bocah masih banyak. Pada ngeliatin berarti dong? Gue datang kan. set, Nenteng ya? bawa tas. Pakai nih. tas, Pakai tas keyboard. Tas biasa, tas biasa. Oh, tas biasa. Tas kuliah. Oke. Nah, Nongol dong keyboard lu berarti? Hah? Nongol? kebetulan pas Masuk, sih. Cuman, oke. Ya gitu, nyekak lah. Colok kan. Langsung nyala ijo-ijo gitu. Oh, pada ngeliatin lah ya? Apa nih? Gue pernah ngeliatin. Ada suaranya nggak? Cuman suara keyboard itu dia Cetik-cetik kan? Cetik-cetik. Karena dia blue kan? Ininya. Iya, itunya apa? Apanya? Switch-nya blue. Cherry Amex blue dia. Nah, CRMX Blue. Nah, itu berisik kan. Cetik. Gue kan nggak maksudnya bukan buat nge-flexing ya main di warnet. Jadi Emang pengen lu suka emang main turnamen pakai gitu. itu aja. Dan gue berdua sama temen gue gitu. Gue lagi turnamen. Pas lagi gue lagi mati. Terus saya kayak ya stretching gitu kan. Ada pemanasan. Ini harus kita bahas nih, pemanasan apa ya harus dilakukan. Yang harus dilakukan sama gamers-gamers. Lagi kayak iniin badan. Pas nengok pada nontonin ternyata. Jadi gini gue penuh rame. Ya lumayan lah, ada 5-6 orang bocah-bocah gitu. Ngelilingin lu gitu ya? Gue inget diliatin main para-para sih dulu. Itu gue yang main pasti. Apaan tuh para-para? Game-game yang dance-dance yang di tapi seluruh badan gerak. DDR. Kalau gue ahlinya itu, tuh gue pro player banget. Itu arcade kan? Arcade kan itu? Arcade iya. Nah, gitu. Lanjut gimana? Lanjut, abis itu Diliatin. udah kelar nih. Ya udah kelar kan, match kelar nih. Gue ke toilet. Oke. Gue akhirnya jadi ada jiwa-jiwa, gue nge-flex aja sekalian. Gue buka rank gue kan. Gue buka, itu waktu itu. Lu buka rank terus lu pergi ke toilet. Iya. Jadi kalau orang lihat ada kelihatan nih poinnya berapa. Waktu itu di 6.000 lah. Tapi itu gak bakal dibajak. Passwordnya diganti. Lu tinggal ke Nggak toilet. bisa. Oh, nggak bisa. Harus ribet lah, ada autentifikasinya segala macam. Tapi ya buat flexing cocok banget lah gitu ya. Cocok udah. Keyboardnya nyala. Nah, Gak berani. Ngapain lu? Mouse nyala. Ranknya gede. Oh, Yeah. orang-orang pada ngeliatin gitu. Yang punya warnet bayarin. Lu main terus. Saya bayarin. Pencitraan paling penting buat gamer ya kan. deh, cocok banget dah itu deh. Ya singkat cerita kayak udah kelar lah. Terus ya udah jadi kayak sering main. Nah, dapat cuan nih dari Joki. turnamen, terus Yoi. joki juga. Nah, Bayaran berapa sih joki? Sekelas lu. Itu per game atau per jam atau apa? bayarannya? biasanya kalau MMR itu kan per 100 nih. Karena kalau MMR itu kalau kita main, itu plusnya 25. Oke. Kalau kalah juga minusnya 25. Minus 25. Oke. Bayarannya per poin 200. Per 100 itu. Jadi per dapat 100 poin lu dapat bayaran kan? Waktu Kalau itu, minus lu gak dibayar? ya kalau minus gue harus nombokin. Maksudnya nombokinnya tuh Sampai kayak 100. Naik gitu. ya minimal sama. Kayak udah nyerah nih, aduh gue capek, gue gak bisa ya dulu. Kayak keramat, dapet temennya cemen terus apa gimana. Iya. Gue balikin aja duit lu gitu. Oke. Nah waktu itu gue bukanya di Kaskus sih. Karena gue juga ya bukan pro player juga kan. Emang cuman main aja biasa. Ya harganya ya merayat aja. Berapa? Seinget gue kalau zaman itu dari 3.000 ke 3.500, 100 poin itu kayak sekitar 70.000 ke 100.000 ya. Oke. Lumayan lah itu. Berapa lama main? Untuk mendapatkan itu. Berarti kan 4 game kalau lo jago ya? Nah Berapa biasanya gue lama sehari untuk itu main? bisa mainnya 1000 poin. 15 sampai 20 game lah. Berarti 100 kayak anggapnya paling rendah 70.000 kali 20 game. 5 kali 550, 350.000. Ya biasanya gue Enggak seminggu dong. kadang-kadang ya Satu cuman hari ya. Ya dalam seminggu itu gue ngerjain paling 1, 2, 3 ID doang. Karena gue kan Oh. terkenal 2-3 ID. banget. Sehari tadi 350.000 dengan 20 game ya. kali 2 ID aja udah 700.000. Ya sekitar gitu. Sehari loh. Satu hari kan? Ya segituan sih. Gila. Nah, Kalau iya. untung 1 juta dia, 1 jutaan.
Kalau tapi lebih kombinasinya mana rasio? Lebih menang terus sama kalah? Lebih banyak menangnya dong pasti. Kan Ya pasti soalnya kan di lebih level banyak. 3.000-an. Iya, gue tuh soalnya Iya. ngerjainnya di yang cemen-cemen, jadi Iya. persentasenya lebih gede lah. Let's say tadi ya, kita ngomongin cuannya. Gue penasaran banget nih. Kalau tadi main 2 ID sehari dan bisa 2 ID, bisa 20 game. 1 ID-nya 20 game. Enggak, maksimal sehari 20 game. Oh, Kan sampai Total Sehari itu 20. total. Total sehari sekitar segitu. Ya oke lah, misalnya tadi dapat berapa? 700. 350.000 350.000. Ya segituan kali ya. Iya. Tapi Sehari loh. Sehari loh. Sehari. Kali Seminggu 20 hari. Seminggu lo ngejokin berapa? Seminggu tadi kayak ya 3 aja karena kan gue 3 ID maksudnya. Oh 3 ID. 3 kali 70 ribuan. Berarti 3 kali 20 game tadi ya? Soalnya Iya let's say seminggu. Ya berarti 70.000 itu kan 100 poin aja. Kadang-kadang Iya, ada iya, yang iya. order itu kayak, bang gue mau dari poin 3.000 ke 4.100 gitu. Oh, Nah berarti kan 1.100 poin kan? Gila. 100 lah. gue segede juga dong. 11 kali 70.000. Ya 770 ribuan. Wih, gila. Iya. Iya. Lumayan atuh kan. Berarti dalam seminggu ya, lu udah bisa dapat berapa coba? Berapa ya? Mungkin sekitar dari joki doang tuh bisa ya 1,5 lah. Wah, gila. Lumayan. Main banget. 1,5 juta seminggu dikali ya let's say casual ya nih. Ya 6 juta. 6 juta. Dari joki. 6 juta. Joki doang. Baru joki loh. Belum kompetisi tadi. Ini gaji udah di atas 10 juta. Double digit. Gila. Internet gue yang bayar gitu. Lu dibohongin. Lu dibohongin sama dia. Masih kuliah lagi ya? Masih kuliah. Gua Masih ingat kuliah banget. gaji double digit, Pak. Pokoknya gini. Setiap kali gue ketemu Kevin di acara keluarga Deki, handphonenya ganti. Dan itu gak main-main, handphonenya yang flagship paling atas. Iya sih. Iya. Handphone gue aja Enggak, pas handphone kalah sama dia. Handphone aja rusak. Handphone lu rusak bertahun-tahun kagak ganti, cuma lu servis. Iya sih bener. Dia beli handphone terus. Terakhir tuh apa? iPhone X itu ya? Enggak, kan lu sekarang kan sekarang lu ganti yang S. Enggak, maksudnya yang pas ketemu kami tadi. Iya, sebelum Oh, iya. gue kan waktu nyokap sakit ya. Lu nanya, pakai HP apa ya? iPhone. Apa apaan tuh? iPhone X. Oh. Wih. Enggak, gue nanya dia lagi main apa? Mobile ya. Tadi Dota Mobile ya. Enggak ada dong. Mobile bukan. Legend. Apa sih yang lo main? Auto Warcraft. Dota apa sih? Enggak yang di Enggak, handphone. yang di handphone. Auto chess kali deh kayaknya itu. Auto chess. Oke. Ya part of Dota sih. Iya. Nah, Iya. terus ya udah habis itu nggak lama kemarin gue ketemu lagi yang waktu acara keluarga lo sama Novi. Iya. Dia udah ganti handphone lagi. Ya no wonder ya, maksudnya penghasilannya di luar gaji kantor ya dia kerja loh. Nah, iya, beda lagi gaji kantor udah urusan yang lain lagi itu. Udah ngalahin pengusaha men. Udah cicil apartemen. Dia punya cicil apartemen sama rumah cuy di usia ini. Berapa? Umur lu sekarang berapa? 24. Gila. Anjir, 24. Jauh sebelum, berarti gaji double digitnya dia jauh sebelum umur 24. Gimana sih? Buat double digit. Men ngomongin Gaji 10 tahun itu. ngomongin kerja 10 game tahun jadi gua. cuan tuh emang. Wah ini belum selesai, ini tadi baru cerita Iya. dari satu game. Pantesan dia selalu bilang sama gue, gue gak mau kerja jadi lawyer kayak lo bang. Yang tiap hari nginep 3 hari gue gak pulang kadang di kantor. Tapi dia main kan, maksudnya dia punya waktu yang harus dia Iya. spending di main game. Iya. Tapi dia tidak merasa itu sebuah pekerjaan. Makanya. Itu jadi hobi. Main. Hobi yang dibayar, gila. Gua Dan- mainin punya orang, dapat duit, dapat cuan. Gue happy. Gila. Wow. Oke. Lanjut tadi dari joki tadi. Iya, Lu bertahan terus berapa gua lama hidup jadi gua joki itu? gini. Waktu itu sempet kan turnamen nih. Iya. Terus kayak Tahun berapa tuh? itu sekitar masih kuliah ya. Jadi 2015-16 lah. Oke. 15-16. Periode yang sama lah ya. Masih periode yang sama. Oke. Terus mulai kesini tuh komunitasnya tuh udah mulai nurun gitu lah. Oke. Jadi turnamen yang Oh, Dota. turnamen Dota nih ya, turnamen Dota mingguan tuh udah mulai jarang. Warnet udah nggak jalanin itu lah ya. Masih, cuman kayak Warnet tuh masih nggak- banyak gak sih men? Masih. Cuman ya udah nggak se-hype dulu lah. Oke. Nah, dan zaman itu udah mulai berkurang nih turnamen-turnamen setiap minggunya. Karena kayak tadi gue cerita tuh sebulan bisa ada 3, 4. Pas zaman itu kayak udah berkurang kayak cuma 2. Bahkan Oke. cuma sekali doang.
Nah that's why dari situ udah gak ada turnamen nih seret gitu kan. Makanya gue akhirnya milih kayak joki, tapi joki yang level matchmaking rating poinnya tuh rendah. Iya. Kalau teman-teman gue yang pro player gitu sih ngambilnya yang ratingnya yang 6.000, 7.000 gitu. Itu berapa harganya? Rate lebih jauh. Itu seingat gue kalau yang 6.000 ke atas ya, itu 290.000 per 100 ya. Gila. Kebayang cuy. Ya. Sama kalau dibanding sama gue itu kayak jauh gitu. Level pro playernya tuh kayak apa sih? Apakah tim-tim gede gitu? Tim gede, biasanya tim gede yang karena Tim gede aja masih pakai joki. tim gede tuh kadang sebenarnya mereka tuh nggak boleh kayak ngerjain kerjaan kayak gitu, jokiin orang gitu. Kalau ketahuan. Kayaknya emang nggak juga sih. Oke. Soalnya biasanya International regulasi itu ya? Regulasinya gitu kan? Semacam gitulah. Yeah. Nah jadi pas dia misalnya keluar dari organisasinya, Oke. nunggu ada tawaran lain, ya mereka paling ngejoki. Oh jadi kalau misalnya transfer antara karena- itu ya? Kayak tim transfer gitu. bola ya. Zaman itu udah mulai ada transfer ya. Dan Gila. gak main-main waktu itu. Nilai transfernya? Iya nilai transfer. Wih. Yang lo tahu berapa? Yang gue tahu tuh waktu itu si In Your Dream. In Your Oke. Dream ini Oke. mungkin pada tahu gak sih? Iyalah. In Your Dream ini kayak dia orang Indonesia dan waktu itu MMR paling gede dan dia satu-satunya Dia orang. berapa sih waktu itu ya? Di 2015 itu dia udah berapa? Aduh lupa sih. Tapi Yang intinya ingat aja. dia satu-satunya orang Indonesia. Kan leaderboard Indonesia kan nyambungnya ke saya. Iya. Southeast Asia. Hmm. Nah dia satu-satunya udah pernah 9.000 atau 10.000 gitu. Lo paling tinggi berapa? Gue paling tinggi cuma 68. Oke. 1.800. Iya. Oke. 68 segituan lah. Jauhan. Nah, kayak gitu. Nah, transferasi In Your Dream ini waktu itu kalau nggak salah ya, denger-denger gosip lah dari waktu itu dia kan di Boom kalau nggak salah, di organisasinya namanya Boom. Terus di Domi Sport ya? Bumi Sport dibeli sama The Prime NND. Wih. Nah, Berapa tuh? kalau nggak salah sih di angka 600 atau 800 juta gitu. Kalau Itu 800 juta deh aja. Ini nilai transfer loh. Main bola kayak Ini gini. bursa satu orang. Ini bursa satu orang kan bukan datanya tim. nggak tahu real Ya apa enggak ya. datanya real apa enggak tapi ini Tapi adalah yang ya di- denger-denger gue Ngomong dari ya. teman-teman gue gitu lah. Iya. Mungkin Wah. suatu hari ada kesempatan kita diskusi sama orang-orang yang bersangkutan. Kenapa mahal? Karena ya Your Dream ini kayak satu paket gitu. Dia beli si orang ini, main di tim ini, terus dia kan juga ngebeli sosial medianya dia, Oke. YouTube-nya dia, Instagram-nya dia. Oke. Ngaruhnya Jadi tuh ke ada exposure ada sih. promosi Iya, jauh. paket promosi ya. Iya. Iya. Lebih dari sekedar ini ya, pro player lah dia ya. Oke. Makanya mahal gitu. Ah. Gak cuma skill soalnya yang dibeli. Iya, benar-benar. gitu. Oke. Nah cuman kenapa 800 juta ya nggak tahu lah. Gue belum nyampe segitunya taunya gitu kan. Nah abis itu gue main biasa kan. Kayak ngejoki gimana. Dan trennya waktu itu udah mulai berkurang nih Dota gitu di Indonesia. Karena emang komunitasnya juga udah mulai Redup lah ya. redup gitu. Eh, karena kalah dengan Soalnya game-game muncul baru. game-game mobile. Mobile sih. Alternatifnya MOBA. banyak. Karena kalau Dota nggak bisa dipungkiri Dota itu game paling susah buat MOBA. Iya benar. Ya. Karena Oke. sekompleks itu. Beda sama Sampai kayak sekarang nggak tahu. kayak Mobile Legends tuh kan kayak simple gitu. Iya, Udah iya, jauh di simplify itu ya. Iya, jauh menurut banget gua lah. kayak langit dan bumi sih. Iya sih. Karena sesimpel itu gitu. Benar. Yang penting kalau Mobile Legends ya, yang gue tahu ya lu tangannya lincah terus Kelar. ngerti Bener. ngerti gameplaynya seperti apa ya. Iya. Tinggal latihan main tiap hari, diskusi sama orang yang lebih jago ya bisa jago gitu. Makanya bisa dimainin sampai ibaratnya tukang beca aja bisa mainin Bener. gitu. Langsung Mobile main Legends. aja main. Mbak gua di rumah, mbak gua aja Iya, main mbak lo yang main sambil dagang kue tuh. dan jago lah. Oke. Nah, Ya lanjut. si Mobile Dota Legends meredup. ini Terus meredup. Mobile Legends itu kayak ya dia mencakup banyak gitu. Gila, Jadi muntun mulai ya. kalah gitu. Dan beberapa temen gue yang pro player Dota juga akhirnya selingkuh, pindah ke sana. Wih. Mulai Tapi kesana. begitu selingkuh mereka jago juga. jago juga. Beberapa dari temen Oke. gue itu ya ada yang jadi player, ada Oke. yang jadi coach juga. Terus juara MPL
tahun ini dan season yang 6 ini sama sebelumnya itu sempat pernah setim juga sama gue di Oke. Dota. Di Dota. Siapa sih? Si R7. Cuman gue sama dia ngetim sebentar aja. Iya. Pertemanannya nggak main-main. Gila. Pertemanannya kayak Sebentar aja. apa juara MPL tuh 2020. Mobile Legend gue cuma di Epic. Levelnya tengah banget. Bentar. Dan lu teman-teman lu pindah ke Mobile Legends, lu gimana? Ikut juga? Enggak sih, karena biasanya kayak aneh nih main di HP gitu. Terus gue mikir juga kalau main di HP nanti HP-nya rusak lah, sayang gitu. Bener sih, ada pertimbangan. HP lu waktu itu apa kan lu ganti-ganti HP terus tadi? Rusak karena flashing. Iya. Kan belinya ngumpulnya susah-susah. Oke. Ya akhirnya kayak gitu sih, kayak mulai nggak mau main aja, kayak tetap ya udah akhirnya nggak serius lagi di Dota, kayak cuman main casual aja lah ya. main sama teman pulang Oke. ya pulang kuliah, akhirnya pas udah kerja juga main biasa aja, buang-buang waktu aja. Ya atau aja jadi udah buang-buang waktu nih, udah nggak terlalu menghasilkan lah. Oke. Jokian juga ya orang udah malas juga pada ngejoki kan. Cuman Iya. belum lama ini masih di tahun ini ya 2020 masih suka ada sih yang kayak ngejoki. Jadi temen gue tuh punya temen nih, dia emang mantan pro player juga. Oke. Dan dia masih buka thread gitulah di Kaskus untuk joki. Dan Berarti masih ada. Perjokian ini semuanya ada di Facebook dan di Kaskus ya? Ya, banyak kan Oke. di Facebook, di Kaskus sih. Oh. Lebih banyaknya di sana. Nah, Oke, dia oke. masih buka itu kan, dan masih kadang-kadang suka dilihat ada. Dan karena dia mantan pro player juga, mungkin ada yang punya nomornya atau sebelumnya dari mulut ke mulut. Referensi ya? Suka nanya, Bang masih bisa joki nggak? Nah kadang-kadang dia kan, kalau temen gue yang ini soalnya dia udah aktif di Mobile Legends dan dia jadi coach, sempat Oke. jadi coach, sempat jadi player juga mungkin. Iya. Dia tuh ngoper ke gue, ke teman-teman gue gini, ada jokinya nih, mau ada yang mau ngerjain nggak gitu? Iya. Dota tuh ya? Dota. Oh gila. Nah terus kadang Harga gimana? Masih sama? harga dia rate paling mahal setahu gue. Buset. Rate paling Berapa mahal. sekarang? Ya itu di angka tadi tuh. Masih sama 290. 290-an. Wow. Cuman gue nggak mau ngambil yang segitu, nggak mampu. Ini udah nggak sedulu. Karena kan Dota tuh kalau udah nggak main tiap hari, udah beda lah. Oke. Dan metanya tuh gameplay itu dinamis, dia sering berubah gitu. Ya. Beda sama game. Harus ngikutin terus lah ya dia. Harus ngikutin terus. Kalau kita cuma nonton doang juga nggak bisa kalau nggak praktek gitu. Oke. Akhirnya gue kalau mau ngerjain tuh yang rendah-rendah, sama aja lah kayak dulu gitu. Harga masih sama juga? Harganya masih segituan, cuman ya nggak kayak dulu yang 1000 poin, 2000 poin, ya paling cuma sekarang kayak 300 poin aja. Atau kadang-kadang bukain medalnya aja. Jadi kalau mau buka medal itu kayak 10 game gitu. Nah itu harus menang lah biar poinnya gede gitu. Medalnya bagus lah gitu. Oke. Kadang-kadang gue kerjain juga tuh dari teman gue itu. Buat duit ngopi lah ya sekarang ya? Iya, buat ngopi coffee shop. Tapi gue penasaran, maksudnya lo kan jago gitu ya. Lo gak punya YouTube, lo gak pengen punya channel YouTube gaming gitu ya. Gak kan kayak misalnya kita lihat beberapa game YouTubers games kan duitnya kayak kecing gitu kan. Naik mobil mewah gitu kan. Lo kan jago, kenapa lo gak kepikiran bikin itu sih? Waktu itu belum kepikiran aja sih. Sekarang? Sempat ada kepikiran, udah mulai nyicil ganti provider rumah sih. Provider internet maksudnya? Iya. Nih sekarang lagi ongoing nih. Enggak juga, masih belum. Baru ada niat. Atau satu lagi branded sponsor. Oh, sempat waktu itu gua di sempat Udah pernah dapat juga. jadi waktu itu gua di tim apa ya namanya? Oh, Revival. Oh, Nah, oke. dia tuh kerjasama sama Logitech. Jadi gua Logitech kayak- G ya? Logitech G yang biru. Kayak brand ambassador ya berarti jatuhnya ya. Enggak, kalau brand ambassador dia ada sendiri. Oh, ada sendiri. Cuman kalau dia kerja sama organisasi e-sport gitu, ya player-playernya tuh dipinjemin lah. Dikasih lah, disupport lah ya? Disupport. Waktu itu sih masih dipinjemin. Itu kayak mouse, keyboard, headset. Peripheral lah ya, satu set gitu kan? Dan Oke. kalau kita turnamen tuh kita harus pakai itu. Oke. Dan itu barter atau dapat duit juga? Waktu itu sih itu kan masih Awal-awal belum ya. booming lah ya e-sport itu. Nah, ya cuma dipinjemin doang. Waktu itu belum ada gaji karena masih trial juga kan. Oh, Revival masih belum gaji ya? Masih belum gaji. Jadi kayak ya mereka cuma nge-support itu aja, apa namanya? Gaming referral sama kalau misalnya kita turnamen agak jauh itu kayak diongkosin. Ya sesimpel itu aja. Karena emang pas zaman itu ya sport belum segede itu gitu. Wah. Nah, waktu itu juga Ini
Kalau ngobrolin ini sih nggak ada habisnya ya. Kayak kalau gue pikir masih banyak yang perlu kita kulik. Satu ya tadi, gue pengen tahu sebenarnya kasta cuan ini ada di mana. Gitu. Apakah di pemain casual yang punya YouTube? Terus apakah pro player tuh sekarang eranya e-sport itu juga gajinya seberapa? Ini supaya membukakan mata buat para pendengar kita di Ready Get Set Go. Gak cuman yang gamer. Gak cuman gamer, iya. Parents juga bisa. Ini buat parents, buat orang tua tuh. Ini bisa jadi profesi dan nanti kita juga akan bahas lagi mungkin dengan tamu yang lain supaya ada sudut pandang lain apakah jadi gamers itu merusak masa depan. Iya. Betul. Tapi kalau sampai gambaran tadi aja belum umur 24 udah gaji double digit sih. Ya itu dari cuan ya. Tapi gue tetap ada. Gue kenal sama Kevin nih orang yang baik-baik aja, artinya tidak gigs yang nggak mandi, gimbal terus. Ya, banyak orang yang negatif kayak gitu sih. Gue pengen ngerubah mindset nih, semua pendengar Ready Get Set Go dan masih banyak. Dan mungkin kalian yang nonton YouTube-nya ya. Iya, nonton YouTube-nya juga komen di bawah komen. Iyalah. Buat yang dengerin podcastnya silakan komen di Instagram. Apa yang mungkin mau ditanyain juga. Iya. Tolong kirimkan pertanyaan yang banyak. Nanti kita akan bahas di episode minggu depan. Dengan masih topik yang seputar yang dulu atau kita kulik yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi sampai di sini episode kali ini. Kevin masih ada. Kevin masih ada. Tenang aja. Kita akan undang terus. Yoi. Jangan lupa follow Instagram kita di ready.getsetgo. Dan jangan lupa follow kita juga. Gue Mr.Popo. Gue di Pradipta Nugrahanto. Deki_Andika. Sama jangan lupa Kevin harus dikepoin juga. Gila. Apa Instagram lo Kevin? Instagram gue Kevin Zulfi. Kevinnya pakai V. Pakai V. Pakai V. Zulfinya? Pakai F, Fanta. Oke. Fanta. Jangan lupa follow Kevin. Dan kita sambung di episode minggu depan. Sampai jumpa. Bye.